Assalamualaikum, kamu Ibn di sini dan hari ini kita akan belajar membaca huruf Arab. Sesi materi ini terdiri dari 5 sesi atau 5 episode ya, yang dimulai dari beberapa huruf ya, agar teman-teman bisa mengikutinya agar lebih komprehensif ya. Oke, pelajaran pertama 7 huruf. Dan di akhir pertemuan, di pelajaran kelima, kita akan belajar suara vokal daripada huruf-huruf Arab. Seperti yang kita tahu bahwasanya huruf Arab itu rata-rata adalah konsonan dan memerlukan tanda baca atau yang dikenal dengan harokat agar bunyinya vokal. Ada A, I, U, dan juga ada an, in, un. Ya, mari kita mulai. Ya, membaca huruf Arab, ya, membaca dan menulis huruf-huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Ya, tulisan Arab itu mulai dari kanan ke kiri, dan karena tulisan Arab yang unik, ya, bersambung antara satu sama lain, ya, ada beberapa huruf yang bentuknya mungkin bisa jadi berbeda ketika berdiri sendiri atau dia berada di depan kata, di tengah kata, atau berada di ujung daripada kata. Seperti huruf ini. Ketika berdiri sendiri, ketika berada di depan, di tengah, dan di ujung, bentuknya berbeda. Hanya dari segi penulisan. Kita masuk ke huruf yang pertama, dimulai pasti teman-teman sudah ada yang tahu, ya. Ini alif, ya. Huruf alif bersuara huruf A, memiliki suara huruf A, seperti kata anak, ya. Dan sumber suara dari huruf alif ini atau yang kenal dengan makhraj berasal dari tenggorokan bawah A, ya. Tenggorokan bawah A. Nah, itu kita ulang sekali lagi, A. Nah, ini huruf alif. Ya, huruf alif itu berdiri sendiri dan tidak bisa disambung. Maksud saya tidak bisa menyambung, ya, tidak bisa menyambung. Alif tidak bisa menyambung, tapi bisa disambung, ya. Kalau disambung bentuknya menjadi seperti ini, ya. Huruf alif tidak bisa menyambung, tapi bisa disambung, ya. Oke, ini huruf alif, ya, suaranya A. Kalau ada fathah juga A, kalau ada tandanya bawah I, depannya juga U, A, I, U. Huruf alif. Kemudian selanjutnya huruf ba. Suara dari huruf ba ini B, ya, memiliki suara B seperti di kata baju, buah. Nah, itu ba, ya. Dan asal suara atau makhraj dari huruf ba itu adalah di bibir, ya. Di bibir, ba, ya. Kita tidak bisa mengucapkan ba kalau bibir kita tidak rapat, ya. Kalau bibir kita terbuka, nggak bisa kita mengucapkan, ya, kita tidak bisa mengucapkan ba. Kalau bibir kita terbuka, ba itu dari bibir yang rapat kemudian terbuka, ba. Oke, ya. Huruf ba
berdiri sendiri bentuknya seperti yang bisa kita lihat di layar. Kemudian ketika huruf ba berada di depan dari suatu kata, ya, titiknya tidak hilang, ya, kemudian berada di tengah daripada suatu kata dan berada di ujung daripada suatu kata. Ya, ini huruf ba. Identiknya huruf ba itu adalah titik, satu titik di bawah. Ya, satu titik di bawah. Ini huruf ba. Kemudian huruf ta. Huruf ta, suara yang dikeluarkannya adalah huruf T. T, 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 T. Ya, huruf ta. Ya, seperti dari kata tahu atau tajam. Ya, ta. Nah, huruf ta, pelafalannya atau makhrajnya itu ada di ujung lidah agak ke atas sedikit di belakang gigi. Ta, ya. Jadi kita meletakkan ujung lidah di belakang gigi seri yang bagian atas, kemudian kita ucapkan ta. Nah, huruf ta keluar dari makhraj tersebut, ya. Ta. Huruf ta di depan suatu kata, ya. Huruf ta di tengah kata dan huruf ta di ujung suatu kata. Berbeda dengan kata atau huruf-huruf yang lain, ya, huruf ba tadi ada satu titik di bawah, huruf ta ada dua titik di atasnya. Ya, ini huruf ta. Suaranya t, ya. Ta, ti, tu, tan, tin, tun. Kemudian huruf yang mirip ta tapi punya titik tiga. Ini disebut huruf sa. Ya, huruf sa. Dia suaranya sa. Ya, kalau ditranslasikan ke dalam tulisan Latin, ya, TS, ya, sa. Lokasi hurufnya itu ada di gigi, ya, ada di gigi. Caranya ujung lidah kita letakkan di antara gigi, ya, gigi seri atas dan gigi seri bawah, seakan-akan kita menggigit ujung lidah, ya. Kemudian kita tiup perlahan dengan mengucapkan sa, ya, sa, sa, si, su. Ini huruf sa, ya, seperti huruf S tapi dia lebih tipis, ya, sa, sa, ya, sa. Oke, ini huruf sa. Dan sa di awal kalimat atau di awal kata, ya, di tengah kata dan di ujung suatu kata, ya. Kalau tanpa titik, kita mungkin agak sulit untuk membedakan dengan huruf-huruf yang lain, ya. Makanya oleh karena itu diganti, ya, atau diidentikan dengan 3 titik di sini. Sa, ya. Huruf sa, si, su, ya. Kemudian kita punya di sini huruf jim, ya. Huruf jim. Huruf ini bersuara J, ya. J untuk jim, ya. Seperti di kata jam, jambu, eh, jantung, ya. J, jim, ya. Dan makhraj daripada huruf jim
ada di tengah lidah. Ya, jim, jangan, jambu, ya, Jakarta, ya, itu di tengah lidah, jim, ya, jim. Dia berada di tengah lidah, ya. Dan huruf jim saat dia berada di awal kata, perutnya dia menghilang, ya. Perutnya menyambung ke kata berikutnya. Entah itu disambung dengan huruf ta, entah itu disambung dengan huruf alif, ya, atau huruf-huruf yang lainnya mungkin disambung, yang bisa disambung oleh huruf ja, ya. Kemudian ini di tengah, ya. Dan di ujung dari suatu kata huruf jim akhirnya mengeluarkan lagi perutnya, mengidentifikasikan bahwasanya itu huruf jim, ya, dia punya perut, ya, dan titik di tengah. Ini huruf jim. Suaranya ja, 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 ji, ju. Jan, jin, jun, ya. Jin, jun. Nah, ini huruf H. Ini huruf H. H-nya itu halus, ya. H-nya halus, seperti kata halus. H halus, lokasi keluarnya huruf atau yang disebut dengan makhraj, ya, ada di tengah, ya, daripada tenggorokan kita. Dibagi tenggorokan kita menjadi tiga bagian, tiga area, ya, bawah, kemudian tengah, dan di atas. Huruf H ini di tengah. H, dia tidak terlalu dalam dan tidak terlalu berat, ya. H, dia halus, ya. Huruf H-nya seperti H tapi halus, ya. Ini huruf H. Huruf H sama sepertinya huruf jim, bedanya dia tidak punya titik. Oleh sebab itu ketika dia di awal kata, ya, dia ditulis seperti ini, dilambangkan seperti ini tanpa titik, dan juga di tengah kata dan di ujung kata, ya. Bentuknya memang hampir mirip dengan huruf jim. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah ada atau tidaknya titik tersebut, ya. Ini huruf H tanpa titik, ya. Kalau ada titik di bawahnya itu huruf jim. Sedangkan kalau ada titik di atasnya itu huruf yang lain lagi, ya. Itu namanya huruf kha, ya. Ini huruf kha. Rata-rata di bahasa Semit itu ada, ya, huruf yang pelafalannya mirip seperti huruf kha. Sebutlah di bahasa Ibrani yang masih satu rumpun, yang masih dalam lingua franca bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Ibrani ada huruf khed, ya. Ini huruf kha, ya, dalam bahasa Arab, ya. Khair, khalas, khusus, ikhlas, ya. Khusus, ikhlas. Ini huruf kha, ya. Kalau dalam transliterasi bahasa Indonesianya direpresentasikan dengan huruf KH, ya, seperti dalam kata ikhlas dan khusus. Dan kalau kita lihat makhrajnya, dia berada di pangkal atas daripada tenggorokan, ya, kha, ya, kha, ya. Kalau kita getarkan pangkal tenggorokan kita, kha, ya, kha, kha. Nah, itu huruf kha. Sama pula seperti keluarganya huruf kha, yaitu jim dan ha. Jadi, ketika berada di awal dari suatu kata, maka bentuknya seperti ini dengan titik di atasnya. Jika huruf kha berada di tengah daripada suatu kata, maka bentuknya seperti ini, dan di ujung
perutnya pun kembali dan titiknya tetap di atas. Ini huruf kha, ya. Kha, khi, khu. Khan, khin, khun, ya. Kha. Hari ini kita belajar 7 huruf dulu, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ya, dengan makhrajnya alif, hamzah ada di tenggorokan bawah. Kemudian ba ada di bibir, ba, ta, ya. Ada di ujung lidah, ta, tha, ya. Ada di makhrajnya ada di gigi, tha. Kemudian jim, ya, berada di tengah lidah, ja, ja. Ha, berada di tenggorokan tengah, dan kha berada di tenggorokan atas. Oke, untuk hari ini sekian dulu videonya dari saya. Kita ketemu lagi di video untuk pelajaran selanjutnya di huruf-huruf selanjutnya. Jazakumullah khair. Wada'an.